Teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan bagaimana peristiwa ini mengubah wajah wilayah kita baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial. Bersama aku Muhammad Rizky Jinian Salomo, kreator membuat video edukatif tentang sejarah ini. Oke, stay tune. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa khususnya Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai mencari jalur baru untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Motivasi utama mereka adalah mencari kekayaan dan pengaruh di wilayah Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, serta Afrika. Dan mereka masuk ke Nusantara. Dari pelabuhan di Eropa, Portugis melayari Samudra Atlantik dan Hindia menuju Malaka dan Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah. Spanyol menaklukkan Filipina, sementara Belanda kemudian menjajah dan menjelajah, lalu mendirikan pusat kekuasaan di Batavia, yang kita kenal saat ini adalah Jakarta. Dari segi politik, kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga mulai campur tangan dalam konflik antar kerajaan Nusantara. Hal ini menyebabkan pergeseran kekuasaan dan berdirinya kekuatan kolonial di tanah Nusantara. Secara sosial, budaya lokal pun mengalami perubahan. Masyarakat mulai mengenal teknologi dan sistem baru dari Eropa. Namun, juga terjadi konflik antar kelompok yang diperparah oleh intervensi asing. Kehidupan sosial masyarakat pun menjadi tidak stabil. Dapat kita simpulkan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa dampak besar, baik positif maupun negatif, dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan, dari simpulan beberapa yang sudah dipaparkan, ekonomi, Belanda memainkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan kita yang mendapat ruginya. Tetapi ada salah satu fakta yang membuat kita tercengang. Pihak dari POC sudah memberikan upah untuk para pekerja, tetapi dikorupsi oleh gubernur atau keresiden setempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video awal mula kedatangan bangsa Eropa ke tanah Nusantara melalui animasi. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia dengan tujuan mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani memutus jalur perdagangan rempah antara Eropa dan Asia, membuat harga rempah-rempah melambung tinggi. Situasi ini mendorong bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda untuk mencari jalur baru ke Nusantara, termasuk ke Kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah. Portugis pertama kali tiba di Maluku pada tahun 1512. Kedatangan mereka diterima baik oleh Sultan Bayanullah dari Ternate yang sedang berseteru dengan Tidore. Portugis kemudian membantu Ternate dalam perang dagang melawan Tidore. Memperkuat hubungan mereka, namun, pada tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore, yang disambut hangat oleh sultannya. Kehadiran Spanyol ini mengganggu Portugis yang merasa monopoli perdagangan rempah mereka terancam, memicu konflik selama 1 dekade. Sebelum menjelajah ke Maluku, Spanyol dan Portugis telah menandatangani perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, yang membagi dunia luar Eropa menjadi 2 bagian, wilayah timur untuk Portugis dan wilayah barat untuk Spanyol. Ketika bertemu di Maluku, Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian ini. Spanyol, di sisi lain, merasa tidak bersalah karena menggunakan jalur pelayaran yang berbeda. Pada tahun 1529, pertemuan di Saragossa, Spanyol, menghasilkan perjanjian Saragossa yang mengakhiri konflik. Perjanjian ini menetapkan bahwa Maluku berada di bawah kendali Portugis, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina. Setelah perjanjian tersebut, Portugis melanjutkan monopoli perdagangan rempah di Maluku, sementara Spanyol mundur ke Filipina.
Perjanjian-perjanjian ini menunjukkan betapa pentingnya rempah-rempah bagi bangsa Eropa dan bagaimana mereka rela berkonflik untuk menguasai sumber daya tersebut. Dari penjelasan dan video animasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa perjalanan bangsa ini sangat panjang, dari awal mulanya terbentuk hingga mendapatkan kemerdekaan. Dari penjajahan ini, kita bersatu untuk melawan, untuk memerdekakan tanah kita. Maka, kita harus mempertahankan juga negara ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Muhammad Rizky Julian Salomo, pamit undur diri. Terima kasih.